Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahmatullah. Assalamualaikum itu bapak para jemaah yang sudah lebih dari 25 pembahasan yang ada dalam kitab ya, penjelasan supaya iman kita itu menjadi istiqomah dalam kebenaran. Misalkan saja kita sudah pernah membahas tentang siapa yang disebut dengan al-firqat, golongan yang seperti itu. Kemudian manhiyah atau imah al-mansurah, golongan yang tetap. Makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah. Yang terakhir kita bahas bab yang 29. Tinggal satu itu bisa dibaca sendiri. Ifdaru atau wahid. Supaya berhati-hati terhadap malam hari ini kita lanjutkan aja bagian yang ke-30. Ini setiap individu orang yang beriman seperti pandangan dan saya juga harus berhati-hati. Kalau kita yang berbicara, jenengan yang berbicara bukan untuk orang lain, tapi kembali ke diri kita sendiri. Apa pembahasannya? Dalam bagian yang ke-30, judulnya Nifaqul Akbar wa Nifaqul Asghar. Jadi memang ada yang disebut dengan munafik. Itu kan tidak enak disebut munafik, tapi ada di Quran. Diterangkan itu, ditulis oleh penulis kitab-kitab tauhid, ya. Ditunjukkan kepada kita supaya kita berhati-hati jangan sampai kita punya watak dan sikap seperti orang-orang ya. Apa penjelasannya? An-nifaqul akbar huwa ilharul Islam bil lisani wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal jamaah wa huwa anwa'un. Jadi kita semuanya didahului dalam kitab ini nifaq besar itu apa? Yaitu menampakkan Islam dengan lisannya. Saya Islam, saya Islam. Identitasnya juga ada kartu tanda bentuk atau apalah saja. Tapi kata kita penulis ini wahid default kufri, tetapi hatinya dan jiwanya mengingkarinya. Syariat tidak dipercaya dari Nabi Rasul, dianggap memberatkan. Syariat ini, syariat itu. Ya. Sedangkan kalau orang jadi orang mukminun haqqa, mukmin yang sebenarnya itu semuanya ada kewajiban untuk menerima. Innama qaulal mu'minina idza du'a Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na.
Nah ini munafik yang dibahas itu Pak. Di sini dijelaskan nifakul akbar itu, munafik besar itu dia ilharul Islam. Dia menampakkan seperti orang Islam dalam kehidupan saya. Wa i'tiqadul kufri, hatinya menolak. Diberi penjelasan lebih detail. Nomor 1, takdzibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ba'di ma ja'a bihi, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian risalah yang dibawa oleh dia. Jadi tidak saja menerima, tapi beberapa poin di antara risalah, beberapa bagian dari syariat itu ditolak, ya, dengan hatinya. Walaupun desanya mengatakan orang itu apa? Muslim. Yang kedua, ba'du Rasulillah SAW atau ba'du ma'lima ja'a bihi, membenci Rasulullah atau membenci sebagian risalah yang dibawa oleh beliau. Nah, sekarang tak tunjukkan di kitab yang sudah khatam itu, entah 2 kali atau 3 kali saya. Jangankan menolak bagian dari risalah atau syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah, mengolok-olok syariatnya saja tidak boleh. Ya, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi saja tidak boleh. Dari mana kita bisa tahu? Bisa mengolok-olok syariatnya, bisa mengolok-olok nabinya. Di kitab yang lama itu ada judul Man hadzala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau, guyon. Ya. Tapi yang dipakai guyonan apa? Al-Quran, Allah dan Rasul. Panjenengan kan paham, Rasul diimani, Quran diimani, Allah diimani, tapi dipakai guyonan. Ya, apa ada? Nah, di hadis ada orang yang ngomong begini tadi. Jangan siapkan surat At-Taubah ayat 65. Mudah-mudahan tidak salah. Surat apa tadi Bu? At-Taubah ayat 65 dan 66. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66 itu sebagai jawaban bagi orang yang itu tadi mengolok-olok. Orang yang beriman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, rukun iman itu tidak boleh diolok. Ini di sini itu disebutkan takdzibu Rasulillah, mendustakan Rasul, atau takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasulullah, mendustakan yang dibawa. Di sini juga disebutkan ba'du Rasulillah atau ba'du ba'di ma ja'a bihi, membenci Nabi dan membenci, tak senang apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak sampai seperti begitu, tapi guyon saja, bersenda gurau, yang dipakai itu adalah nama Allah, Rasul dan sebagainya, itu sudah masuk dalam yang disebutkan dengan nifaq. Surat apa tadi Bu? Ayat? Konsewu, apa terjemahnya di bagian awal? Yang 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu. Nanti saya terangkan, mereka itu apa, siapa, dalam peristiwa apa? Tentulah mereka akan jawab. Apa jawabannya mereka Bu? Kami hanyalah berdoa dan bertanya. Sudah ketemu dengan catat, bersenda gurau dan bermain-main. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqulu wa nal'ab.
nafudu wanal'ab bersendagura dan bermain-main. Tapi yang dipakai bermain-main, bersendagura, guyonan, sesuatu yang diimani. Ibu, monggo. Apakah Allah dan Rasulnya Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajibun. Kenapa kamu tentang Allah, tentang Rasul, itu tentang Quran, itu kamu bertolak-tolak. Sekarang saya ceritakan ayat itu. Ya. Zaman Nabi ketika mau menjelang perang Tabuk, itu ada orang ngomong. Nah, ini omongan ini yang jadi guyonan. Makanya tidak boleh. Guyonan, omongan yang dipakai, tapi sesuatu yang diimani. Saya tidak bermaksud mencemooh, tapi nanti saya tunjukkan dalam kondisi yang sekarang. 2025-2026. Zaman Nabi, Pak, ada orang ngomong begini, ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu al-sunan wala ajbanu inda liqa. Aku belum pernah melihat orang yang perutnya buncit, pendusta, pengecut. Itu kan tidak enak sih. Perutnya buncit, pendusta, pengecut. Ya, kok perutnya buncit apa maksudnya? Ya, kalau dahar itu rakus. Apa yang dimaksudkan? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabu al-Qura. Itu loh Nabi dan orang-orang yang sahabatnya yang ahli baca Quran. Ini orang ngomong gitu, Pak. Konangan sahabatnya Nabi yang namanya Auf bin Malik. Sampai apa saya? Karena ini penting gitu. Apa reaksinya Auf bin Malik? Kadzabta. Walakinnaka munafiq. Ya, munafik. Boro Pak, sampean itu munafik. Ini Nabi masih ada Pak, zaman Nabi itu. Jadi orang ngomong gitu, konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik ditegur. Kadzabta. Walakinnaka munafiq. Munafik sampean. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, sampean tak adukan Nabi, tak kandakno Nabi. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu wa wajadal Qur'an qad sabaqahu. Nabi budal Pak, Auf bin Malik budal memberitahu sama Nabi. Kalau ada orang yang ngomong gitu tadi. Bahasa Surabayanya orang ini apa? Celometan. Apa? Celometan itu apa? Ya wis sama tune. Celometan. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Bahwa jadal Quran qad sabaqahu. Auf budal Pak memberitahu Nabi kalau ada orang yang ngomong gitu. Tapi Nabi sudah ngerti ayat itu tadi yang jenengan bahas. Udah diterima ayatnya. 2, 65 dan 66. Jadi ayat itu sudah dihafal, sudah dibawa lagi. Sudah ngerti. Nah, sekarang saya tanya, analisa. Dari mana Nabi itu lebih cepat daripada Auf bin Malik memberitahu? Allah, malaikat Jibril memberitahu sama Nabi, diperintah sama Allah. Lebih cepat nalak Jibril. Terus orang ini nututi Pak, nututi yang dilaporkan Auf. Baca dari karojul ila Rasulillah dalam orang ini nututi. Ya, orang ini ketika nututi, wakodir tahala, waroki bana kotahu. Nabi sudah naik unta. Orang itu ngomong, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang tahu ada kondisinya orang itu gimana. Ya, Ka'ani itu, ya. Saya tahu orang itu.
muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Saya tahu orang itu. Orang itu ya narik tali untanya Nabi, kakinya kesandung batu. Bisa dibayangkan Rasulullah di atas unta, orang itu juga. Apa ngomongnya orang itu? Nanti dijawab pakai ayat tadi. Ya Rasulullah, kata orang itu tadi. Innama nakhudu wa nal'ab. Wa natahaddatsu haditsa rabbina bi'ana tariq. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, guyon, ngisi waktu dalam perjalanan, tidak serius. Kata Auf, orang ini orang apa tadi? Kata Auf bin Malik, apa? Munafik. Begitu dilaporkan ke Nabi, orang ini nututi, bahasa kita itu klarifikasi, dia ngomongnya begitu. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina bi'ana tariq. Kami cuma sudah gurau bermain-main. Di atas unta itulah Rasulullah membaca ayat itu. Coba diulangi lagi bahasa Indonesianya yang 60. Monggo. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, Walain saat tahun kalau kamu tanya mereka, nggih. Apa jawabannya, Bu? kami adalah bermain-main. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Jadi yang dipakai guyonan itu sesuatu yang diimani tentang Allah, tentang Rasul, tentang ayat Al-Quran. Nah, dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Monggo terusnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Kenapa kamu tentang Allah, tentang Rasulullah itu kamu berolok-olok? Lanjut dulu yang 66. Tidak usah kamu minta maaf. Ya, terus apa Pak kata Quran? Kata Auf bin Malik tadi apa? Munafik. Kata Quran? Kafir. Lebih dahsyat mana? Yang bilang kafir siapa, Bu? Allah. Ya biarin aja. Itu makhluknya Allah, manusianya Allah, diciptakan Allah, dihidupkan, dimatikan. Oleh Allah disebut apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi sepertinya statusnya ditingkatkan. Dari munafik menjadi apa? Kafir. Bukan urusan kita. Makanya orang yang beriman seperti kita, lalu didhawuhi ayat kayak begini, itu hendaklah at-taqdir fil wuqu'i minan nifaq. Harus berhati-hati, jangan sampai berbuat munafik. Punya watak-watak dan sifat-sifat munafik banyak diterangkan itu. Nah, di situ. Ya. Jadi kalau sudah jadi muslim, muslimah yang sesungguhnya ya istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lanjut, Bu. Jika kami memaafkan golongan kami lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan memaafkan golongan yang lain. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Sekarang jangan cocokkan di surat 33. Okay. Ayat yang ke 12 dan 13. Ini munafik juga begini. Ya. Kalau tadi itu peristiwanya karena dia menista tadi, mencemooh dari ayat-ayat. Nah, ini adalah surat 33 ayat yang ke berapa tadi? 12. Ya. Apa yang 12, Bu? Monggo.
Surat Yusuf ya. Surat yang ke-33. Saya tadi ngomong 12 ya. 33. Mohon maaf. 33 ayat yang kedua. Insya Allah ayatnya bunyinya begini. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Di situ ada orang munafik. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini salah satunya, Pak. Nanti dibaca terjemahnya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awratu wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Benar begitu? Ya, yang 12 monggo. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang Apa kata-katanya dia? Ya. Jadi perasaan ini muncul dalam hatinya orang munafik, seolah-olah Islam tidak akan dimenangkan, Nabi tidak akan dimenangkan. Kalau diperpanjang, Islam dianggap sebagai agama bukan rahmatan lil alamin. Itu tipuan saja dari Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang sudah syahadat seperti jenengan dan saya, kita semuanya, jangan ada perasaan begitu. Ya, ini disebutkan. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini yang dijanjikan Allah itu cuma nipu saja. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Jenengan sudah sholat, sudah puasa, sudah ini semuanya kebaikan dilakukan. Andai kata, naudzubillah min dzalik, Allah masih menguji kita yang nggak enak, tidak boleh tersulut. Saya introspeksi, jangan sampai, loh saya itu sudah sholat, ini kok masih begini ya? Ibadah itu tidak ada hubungannya dengan kenikmatan duniawi, betul Pak ya? Saya ulangi, ibadah itu tidak ada kenikmatan duniawi. Mudah-mudahan tidak salah paham. Apa maksudnya? Orang ibadah itu jangan cari motivasi dunia. Itu di tauhid diterangkan iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi orang sholat, ya, misalkan ya, orang buka usaha, toko, kafe atau apa ya, rumah makan ini macam-macam. Berdoa kepada Allah boleh nggak Pak? Ya Allah, aku sudah buka ini, mudah-mudahan rezeki yang kau berikan lewat ini yang usaha saya. Boleh Pak? Boleh. Dua, orang sudah buka itu tadi yang saya sebutkan. Terus rajin sholat duha. Ditanya sama temannya, ente kok rajin sholat duha? Nyolati toko itu, cek laris. Apa sama dengan yang pertama tadi? Sama? Tidak sama. Kalau yang pertama tadi apa? Minta kepada Allah agar rezekinya diberikan oleh Allah lewat yang usahanya tadi. Boleh Pak ya? Kalau yang ini, yang kedua tadi, rajin sholat duha, rajin baca surat al-waqiah, nawaitunya supaya toko laris itu urusan dunia, tapi sholat duha itu urusan syariat. Betul Pak ya? Nah, baca al-waqiah, ngaji itu urusan syariat, sunnahnya Nabi. Tapi yang disebut-sebutkan tadi, termasuk misalkan Allah menggerakkan jenengan dan saya sholat malam, niatnya sama. Jangan ada terbesit niat untuk dunia. Kenapa sama rajin sholat malam? Kolesterol gugur lagi sholat aja, mudur.
Saya tanya, Nabi itu ditugasi Allah ngurusi kolesterol apa enggak? Enggak ada hubungannya. Loh, tapi benar Pak Ustadz, ini ada 100 orang kolesterolnya tinggi, pola makan yang sama, istirahat yang sama, olahraga yang sama, lalu disuruh sholat malam selama 1 bulan, dicek kolesterolnya turun. Boleh, itu dari Allah. Secara rasio bisa diterima, karena ada gerakan ini terus setiap malam itu ya, 11 rakaat kalau dia mau sempurna selama 1 bulan terus gini ya. Lalu Allah memberikan apa kadar kolesterolnya orang itu apa. Ini tauhid. Ibadah jangan dicampur dengan urusan. Situ ibadah motivasinya mengikuti sunnah Nabi untuk kebahagiaan di setiap akhirat. Tapi kalau dengan ibadah ada kebaikan-kebaikan dunia, itu bisa disebut Allah memberikan bonus. Bukan hanya itu Bu, orang munafik tadi Bu, dalam hatinya ada penyakit dan dia mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah itu menipu. Jangan. Janjinya Allah itu pasti apa? Benar. Kalau janjinya manusia, boleh jadi janji-janji tinggal. Lanjut Bu, yang ke-13 nih. Surat 33 ayat yang ke-13. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. Ini gembosnya kancane. Surat 33 ayat yang ke-13 tadi. Monggo. Orang munafik tadi, apa omongannya diajak berjuang sama Nabi? Monggo. Saya tanya, Yathrib itu mana Pak? Madinah. Sebelum namanya Madinah, namanya apa? Ya, ahla Yathrib. Apa yang dia omongkan Pak? Pulang aja, jangan bantu Muhammad. Bantu perjuangannya Nabi. Makanya dia ngomong gini, wa il qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Pulang aja. Jangan bantu Muhammad. Penduduk Yathrib ngapain? Bukan hanya itu Bu, ada tambahan lagi. Ini sifat-sifat munafik itu yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Monggo. Sebagian dari mereka apa alasannya Bu? Jadi sudah hampir di medan perang, minta izin sama Nabi. Nabi, mohon izin. Kira-kira begitu. Rumah saya tadi belum tak kunci, masih terbuka. Betul itu alasan apa? Lari dari apa? Tanggung jawab, diajak berjuang sama Nabi. Konstruksinya sekarang itu tidak perang seperti zaman Nabi, ya lain-lain, berjuang itu macam-macam kan. Ya. Jadi jihad itu macam-macam, bisa jihad bil mal dengan harta, bil ilmi dengan ilmu, bil kitabah dengan tulisan macam-macam. Tapi ini alasannya orang munafik. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awratu wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firar. Jadi alasannya, saya tadi lupa rumah saya belum tak kunci, podo kalau saya. Padahal enggak. Alasan aja mereka ingin apa? Lari. Di ayat yang lain diterangkan, ya,
Cirinya orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Saya jelaskan. Ya. Jadi kalau mereka itu diajak sholat males-malesan, ya. Qamu kusala. Tidak ketemu ya. Surat An-Nisa ya, ayat 142. Ya. Ini ciri yang berbeda lagi tentang orang munafik. Ayat berapa tadi? 100. Yeah. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Monggo Bu. Sesungguhnya orang munafik itu tidak tipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Ya, membalas tipuannya mereka. Dia pura-pura Islam dengan lisannya, tapi hatinya hakikatnya apa? Mendustakan. Jangankan begitu, tadi saja itu pakai bahasa Surabaya celemetan aja mengenai Rasul sudah dianggap apa itu? Bukan hanya munafik, tapi apa? Kafir. Ya, makanya nasihat untuk kita, saya dan harus at-takhdir bil wuqu'i minan nifaq, harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam sifat-sifat kemunafikan. Lanjut Bu, bagaimana ciri berikutnya? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan. Ini bukan siapa-siapa, saya tanya kepada kita semua. Pada umumnya orang sholat 5 waktu itu yang paling malas sholat apa? Sholat apa? Sebutlah apa? Kita pernah punya perasaan kayak begitu? Kata ayat ini gimana? Kalau mereka berdiri sholat, apa tadi Bu? Ini bisa melanda siapa saja enggak? Bisa melanda saya? Loh ini serius. Waduh perintahnya. Kadang orang baru duduk ini dengar azan. Kita nunggu bisa azan. Kalau itu namanya khobariyah, hada jais. Boleh. Apa khobariyah? Mengabarkan. Tidak ada unsur istizaiyah, mencemooh. Jarak pendek waktu tadi. Baru duduk, baru santai, baru selonjor, kelesetan. Sudah isya. Ya apa itu? Makanya harus diperangi. Saya dan kita semuanya ini. Ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Lanjut Bu, apa berikutnya lagi? Ya. Ya. Saya tanya, riya itu penyakit enggak? Bisa merusak amal ibadahnya seseorang? Nah, sekarang tak ingatkan. Semuanya ada dalilnya, Pak.
Coba saya tak omongkan lagi. Nanti jenengan yang menganalisa. Satu ketika Nabi itu bilang ini, akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak kamu semuanya saya beritahu tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Saya ulangi bahasa Indonesia. Maukah kalian semuanya saya beritahu, kata Nabi, tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian daripada al-Masih Dajjal? Jawabannya, yang saya tanyakan begini, bukan maunya. Itu ya iya boleh, tapi maunya, pertanyaannya gini. Yang disebut Nabi, kalian itu siapa? Mau nggak kamu semuanya saya beritahu tentang sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian daripada Masih Dajjal? Kalian itu siapa? Ini nggak boleh salah jawabannya, Pak. Umatnya Nabi, termasuk panjenengan. Apakah jenengan dan saya sudah ada saat Nabi jauh begitu? Perhatikan kalimatnya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum. Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu yang saya khawatirkan menimpa kalian? Kalian itu siapa waktu itu? Jawabannya, sahabat. Tapi panjenengan dan saya tidak boleh bilang, Ustaz, itu urusannya sahabat yang dikhawatirin Nabi, bukan kita. Jangan. Tapi memahaminya bagaimana? Wong sahabat saja disebut-sebut di dalam Al-Quran, bahkan beberapa orang disebut masuk surga, masih dikhawatiri oleh Nabi. Kalimat berikutnya apa? Apalagi kita. Terusnya hadis itu tadi, bala ya Rasulullah, menggigit Nabi, kita mau diberitahu oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Asyirkul khaf, syirik tapi halus, dia tadi. Nabi memberi contoh, qama rajul fa yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara minna dari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang. Maksud saya, para sahabat saja yang dohirnya kadar kualitas imannya itu beda dengan kita, masih dikhawatiri oleh Nabi kemungkinan kena penyakit apa tadi, Pak? Riya. Sedangkan surat An-Nisa yang panjenengan baca tadi ayat 141, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi dibalas oleh Allah dengan menipu mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, sholatnya tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh, tapi didirikan, dilaksanakan dengan malas-malasan. Itu bisa kembali ke saya, Pak. Yuraunan nasa, karena riya kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali apa? Sedikit sekali. Ya. Nah, sekarang ini omongan saya. Nanti tak kembalikan ke caranya saya ini. Misalkan, tapi nggak ada ya. Saya saja sebagai contoh. Ada orang datang ke rumah saya, Bu, misalkan. Pak Najib, panggil saya Pak Najib. Sampai itu munafik, itu ayat ngaji merono merene kesalahan. Umumnya orang digitukan itu seneng apa marah? Marah. Kalau misalkan orang digitukan tadi di depannya orang itu ada sepatu, tapi kalau saya bilang enggak, pastinya tidak begitu, Pak. Akhlak yang baik itu enggak begitu. Kalau masyarakat itu punya akhlak yang baik. Oh, terima kasih, Mas.
Sampean jauh-jauh perlu memberitahu saya bahwa saya ini munafik. Masya Allah, terima kasih. Ucapan saya yang mana? Situasi saya yang mana? Saya ini terindikasi munafik. Nanti saya hentikan. Jujur mas ya, orang itu cenderung menutupi kejelekannya sendiri. Membela diri. Bener Pak? Masyarakat sudah gitu nggak kira-kira Pak? Kalau misalkan semuanya begitu kan enak lah ya. Ini ditunjukkan kelemahannya. Oh ya, saya mohon maaf. Nanti lain kali tak perbaiki. Sama ini kata munafik. Yang mana ya? Yang gini-gini. Oh iya, mungkin salah saya. Tukar menukar ilmu boleh. Ini bertahan bukan marah. Masa kono munafik? Nah, iya ada dalilnya ada. Masya Allah, istighfar. Salah saya ini kalau begitu. Kalau semua tradisi tawasul bil haqqi itu berjalan, maka kemungkaran dan kebatilan itu berhenti, tidak berkelanjutan. Nah, di situ. Ya, maka dalam masyarakat Islam itu sebenarnya tawasul bil haqqi, saling wasiat kepada yang apa? Yang baik dan benar itu menjadi penting. Sayyidina Umar itu pernah gini Pak, tanya sama Hudzaifah, entah berapa kali saya cerita ini. Kalau pakai bahasa kita, Sayyidina Umar tanya Hudzaifah, kamu kan pernah mendengar dari Nabi katanya ada sahabatnya yang terindikasi munafik. Apa termasuk saya? Jadi dia semakin apa? Mencari tahu bagaimana komentarnya Rasulullah tentang dirinya. Terus jawabannya Hudzaifah apa? La. La azka minka ya Umar. Enggak ada orang baik kayak sampai. Saking khawatirnya Umar bin Khattab naudzubillah min dzalik disebut Rasulullah sebagai orang munafik. Karena risikonya munafik itu besar. Nanti ada penjelasannya di situ. Jadi saya ulangi, sudah beberapa disebutkan tentang cirinya orang munafik tadi. Nah, yang nomor 3 dalam kitab itu al-farahu bihazimatil Islam au karahiyatu intisari dinihi wa sahibun nifaq adzabu asyaddu minal kuffar wa khataruhu a'damu liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Monggo Bu. Ada terjemahnya di situ. Yang nomor 3 tadi. Merasa senang kalau Islam atau benci terhadap. Coba ini Pak. Al-farahu bihazimatil Islam, merasa senang dengan kekalahan Islam. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi kadang-kadang kita itu bisa melihat di internal umat Islam aja ukhuwahnya ini belum kuat. Ngapokno saudaranya umat Islam yang lain. Kalau ada saudaranya umat Islam yang lain, ya entah madhabnya apa, organisasinya apa, alirannya apa, selama dia masih bersyahadat tentang Allah dan Rasul, lalu dia ada musibah dan bencana, itu malah senang dia rasain. Kalau Jawa ini dikapokno. Nah, kalau ada orang Islam ngapokno saudaranya umat Islam yang lain, itu termasuk nifaq itu tadi. Kalau saudaranya terpuruk, malah senang, malah bangga dia. Ya gitu loh. Padahal tidak ada orang tidak mengerti innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu apa? Bersaudara. Fa'aslihu baina akhawai. Berbaik-baiklah kepada saudara yang lain. Tapi beda Pak Ustaz, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tukar menukar ilmu boleh enggak? Boleh. Mohon maaf Pak ya, kasih contoh. Ya. Yang disunahkan oleh Rasulullah setelah orang itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Yang keluar terlebih dahulu dari lisannya itu lafal apa? Bacaannya gimana bunyinya? Berapa kali? Itu sunnah Rasulullah apa karangan manusia? Berarti harus keluar dari lisannya dulu adalah beristighfar kan? Mohon maaf, saya sering diimami orang, ya, tapi nggak di sini Pak, nggak nggak enak kalau di sini, tapi memang nggak di sini. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Al-Fatihah. Saya tanya, yang sunnah yang mana? Kadang dituturi loh sewu, angel Pak. Loh masa nggak boleh baca Fatihah? Tidak begitu. Waktu setelah salam, lafal yang keluar dulu ini diatur sama syariat. Itu loh. Perkara sampai baca Fatihah kapan saja nanti silakan. Bener Pak ya? Loh ini aja beda. Gitu loh. Makanya tukar menukar boleh. Sampai mau masih habis salam kok astagfirullah. Saya kok Al-Fatihah. Ngaji, mana hadisnya, mana sunahnya, mana ininya. Karena semuanya sudah diatur. Ya. Di situ. Begitu saja itu beda. Saya tadi dipesan begitu kalau sudah waktunya Isya disuruh break sebentar adzan. Benar nggak Pak? Belum boleh wabillahi taufik. Ye. Monggo dulu. Ini yang ketiga dari al-farahu bihazimatil muslimin, al-farahu bihazimatil Islam au karahiyatu intisari dinihi. Ya, merasa senang dengan kekalahan Islam. Padahal Islam itu mesti harus bangga dengan keislaman, simbol-simbol keagamaannya harus dia senang. Tapi dia nggak senang kalau ada simbol-simbolnya. Mohon maaf, ini saya tidak memprovokasi. Syahadat itu boleh ditulis, Pak. Itu simbolnya orang Islam atau orang yang bukan Islam? Islam. Boleh ditulis di kaca-kaca, Bu? Boleh. Boleh ditulis di mobil, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh? Boleh. Boleh dilafalkan? Boleh ditulis di kain sekian, kain. Boleh. Boleh diberi tiang kainnya? Boleh. Boleh dipasang di depan rumah? Boleh sak perumahan itu masang la ilaha illallah semuanya, Pak? Boleh. Pertanyaan saya, ada yang nggak seneng nggak? Nah, ini serius, coba silakan dicek omongan saya ini. Syahadat ditulis di jendela boleh, di mobil boleh, di kertas boleh. Apa ada larangan di Indonesia tidak boleh memasang bendera syahadat? Ada larangan? Hah? Kebetulan ada organisasi yang pakai simbolnya begitu, bukan syahadatnya yang dilarang. Bukan la ilaha illallah, betul Bu ya? Kira-kira diparani orang enggak? Ini aliran apa? Masang la ilaha illallah semua. Diparani enggak kira-kira? Kalau jenengan yang masang, bukan saya yang masang, jenengan. Kalau jenengan yang masang, lalu diparani begitu, jawabnya gimana? Jawab aja. Pak, saya orang Islam, ini cuma tetangga ini Muslim semuanya. Makanya masang stiker la ilaha illallah. Tetangga saya itu loh, tidak Islam, dia masang salib begini, saya biarin aja kok dia. Sampai itu kalau Muslim tahu saya masang la ilaha illallah, malah kebakaran jadi. Tidak senang dengan simbol-simbol Islam, dengan syariat Islam nggak senang, dengan syiar nggak senang. Yang ngomong bukan saya.
Tapi itu Quran menjelaskan begitu. Di awal surat Al-Baqarah tentang indikator orang munafik itu ada 13. Nah, nah di sini diterangkan atau membenci kemenangan agamanya. Orang yang melakukan nifaq besar akan mendapatkan naudzubillah min dzalik azab lebih berat daripada orang-orang apa? Itu Bu, dalilnya Bu, apa itu? Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada derajat yang paling bawah dari saya tanya, mengapa kalau disebut paling bawah? Nah, minum dengan anda, mikir. Mengapa kok ditempatkan paling bawah? Ya jelas karena munafik lah ya, kok paling bawah itu namanya. dia tidak bisa mengenal. Quran itu penjelasannya buat panjenengan dan saya. Betul ya? Quran itu untuk kita awal sekarang. Diberitahu bahwa neraka itu isinya api. Nah di dunia itu menurut pahamnya manusia, api itu menjilatnya nyampe ke bawah apa ke atas? Ke atas. Lah kalau ke atas ibarat kayu ditumpuk-tumpuk, yang paling panas yang mana? Yang bawah. Yang atas? Enggak, dibandingannya dengan yang bawah. Panas yang bawah. Pilih yang mana? Ini dijelaskan oleh Allah supaya orang ngerti di dunia itu. Apa besok di akhirat begitu itu tidak tahu kita. Jenengan dan saya nggak tahu. Tapi oleh Allah karena kita ini di dunia dan Quran itu untuk kita di dunia dan orang itu melihat api menjilatnya ke atas, kalau ditumpuk paling bawah berarti paling kanan. Tapi apakah realitasnya begitu? Allah a'lam. Tidak ada yang tahu. Nah di situ karena untuk pedoman kita sekarang. Kalau di desa zaman dulu Pak Ustadz Kiai di desa itu normal. Mas kon munafik, munafik itu panggonannya apa? Ada yang ngerti intip Pak? Intip itu apa itu? Orang masak nasi pakai kendil, pakai itu, yang paling bawah lapisan itu ada gosongnya hitam. Namanya apa? Intip. Karena kena panas lebih banyak. Masya Allah, naudzubillah. Jadi tidak boleh bermain-main dengan sifat-sifat kemunafikan, harus dipelajari supaya kita tidak seperti itu. Ya, nah begitu. Nah ini diberi tambah. Penulis kitab Tauhid ini tidak bermaksud mengolah-olah insya Allah, tapi memberi contoh saja. Wa nara as-safiyata muslimina yusalluna wa yasumuna walakin fatarahum alimun haitsu yufsiduna aqaidal muslimin. Coba apa bahasa Indonesia? Karena itu oh ya, nggih enggak. Walihada wasafallahu al-kafirina bi ayataini. Dengan kalau kembali di surat Al-Baqarah, orang kafir itu disifati hanya dua sifat. Sebaliknya, wa wasafal munafiqina bi 13 ayatan fi awal surat Al-Baqarah. Nah, kalau orang kafir disifati dengan dua sifat, sedangkan orang munafik disifati dengan 13 sifat. Pertanyaan saya, berarti masyarakat itu lebih terjaring jadi orang kafir apa jadi orang munafik? Indikatornya lebih banyak munafik 13. Tapi orang kafir cuma 2 ya, 2 ayat. Orang munafik berapa? 3. Macam-macam di situ, saya nggak balik ke situ panjang. Berikutnya ini beri tambahan keterangan. Kita menyaksikan orang-orang di dalam Islam melakukan sholat dan puasa, tetapi mereka sungguh berbahaya
akidahnya. Nggih, monggo. Karena mereka harus aktif di antaranya mereka membolehkan berdoa yang mana itu merupakan sulit. Yang dimaksudkan dengan berdoa itu memohon, meminta dan sebagainya. Kalau orang Islam sudah syahadat dengan dan sayang, ya, mempelajari agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kata para ulama, pikiran sufi itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, nah ini salah satunya disebutkan. Di antaranya membolehkan memohon dan meminta kepada selain daripada Allah. Nabi itu selain Allah kan? Nabi itu kan selain Allah kan? Bukan Allah kan begitu maksudnya. Tidak berhak untuk diibadahi kan? Tapi banyak orang-orang yang berkeyakinan termasuk ceramah-ceramah di YouTube bolehnya minta tolong sama Nabi. Ini di YouTube dengan ngaji aja. Itu menyalahi iyyaka na'budu. Nasib qasidah yang sering dilantunkan itu. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah mubiyati. Di tempat lain saya menerangkan enak maksud tuh baca enak ya. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Berkali-kali saya sebutkan menyalahi Al-Fatihah yang dibaca puluhan kali oleh kita, terutama ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ya sudah, jangan yang lain-lain. Nah ini disebutkan oleh penulis kitab Tauhid. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka umroh, tapi mereka membolehkan minta tolong kepada selain dari Allah. Siapa? Nabi, para syekh, di Tauhid tidak, Allah saja. Bukan hanya itu, ada tambahannya. Wa ya'taqiduna annallaha fi kulli makan. Monggo. Nah, sudah saya terangkan. Saya tanya, Allah itu di mana? Itu perbedaan banyak sekali di masyarakat. Tapi kalau mengikuti pola pemikiran tauhid yang digagas oleh para ulama salaf, Allah itu berada di atas. Nanti ada keterangannya Imam Malik. Qur'annya jelas. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Semayam di mana? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa bersemayam dan ngerti, ada keterangannya di Quran. Dua, wal kaif, caranya bagaimana? Majhul, tidak diketahui. Tiga, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah berada di arsy hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ada di Quran. Maka apa yang ada di Quran wajib diimani. Yang keempat, kata Imam Malik, as-su'alu bid'atun. Pertanyaanmu itu barang baru. Barang baru maksudnya apa? Zaman Nabi ayat ini sudah ada, tapi tidak ada sahabat yang tanya Allah itu di mana. Karena ayatnya jelas, di mana? Harus. Cuma orang tidak boleh memvisualisasi seperti apa. Di YouTube ada pertanyaan gini Pak, tunggu saya ngomong ini. 1 menit lagi. Seorang A tanya sama seorang B. Ini bukan orang kayak saya kayak lanjutnya. Levelnya sudah ilmunya tinggi, ilmu agama. Tanyanya begini seorang A. Kalau saya sebut ini Ustaz, ini kiai. Benar nggak Allah itu berada di arsy? Itu salah. Itu aliran sesat yang mengatakan Allah berada di arsy. Arsy itu bukan alamatnya Allah, itu alamat arsy.
Apa? Itu sih. Ini Ustaznya tanya lagi. Ya, nah kalau Allah itu berada di arsy, lebih dahulu mana antara arsy sama Allah? Dua. Kalau Allah berada di arsy, besar mana antara arsy sama Allah? Tiga. Kalau Allah itu berada di arsy, padahal sepertiga malam itu Allah itu turun, berarti arsy-nya kosong. Ini pertanyaannya Pak Ustaz kepada Pak Kiai. Jadi yang saya tanya jawab model begini, maksudnya mengkantor pikiran-pikiran ini, itu adalah pakai dalil apa pakai akal? Tanya jawab tadi Pak. Pakai apa? Kalau Allah turun berarti arusnya kosong. Kalau Allah berada di arus berarti lebih dahulu mana antara Allah sama arus. Itu pakai dalil apa pakai akal? Itu kalau manusia iya. Tapi ini siapa? Allah. Percaya saja sama. Sampai emosi. Itu Pak. Jenengan pedomannya di sini. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada hidayah semuanya. Akan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.